Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita sedikit tentang kematian. Biasanya kalau kita cerita kematian, itu kita selalu berpersepsi, berpikir harus tua dulu, harus sakit dulu. Tidak. Kematian, anak muda pun pasti mati. Suatu ketika, Sulaiman alaihissalam lagi ceramah seperti ini. Tiba-tiba datang tamu tadi diundang. Berkatalah tamu tadi, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Nabi Sulaiman katakan, "Silakan masuk, duduk." Duduklah tamu tadi. Nabi lanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi, Pak, diangkat tangan. "Ya Rasul, ada pekerjaan saya penting, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Saya izin pamit dulu." Kata Nabi, "Silakan." Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada jamaahnya, "Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu?" "Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu." Nabi Sulaiman katakan, "Itulah tadi yang memisahkan dengan segala orang yang kau cintai di dunia. Itulah tadi yang memisahkan kamu dengan harta yang kau miliki. Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan rohmu. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan." Selesai berkata begitu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda, dia angkat tangannya. "Ya Rasul, itu tadi malaikat pencabut nyawa." "Betul, tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan." "Ya, mati saya ya Rasul." "Kenapa?" "Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati." Kata Nabi Sulaiman, "Hati-hati kok. Anak muda, barangkali kau yang diinginkan." "Ya Rasul, jangan main, bawa saya jauh." "Ya Rasulullah, bawa saya jauh sampai dia tidak dapat saya tadi ini." Nabi Sulaiman katakan, "Baik, angin, tolong terbangkan anak muda ini." Nabi Sulaiman dengan izin Allah, mukjizatnya pandai bicara dengan binatang, pandai perintah angin. Bahkan dia adalah manusia terkaya di dunia sampai sekarang ini. Kata Nabi Sulaiman, "Angin, tolong kau terbangkan anak muda ini. Bawa di mana mau pergi." "Siap." Diterbangkanlah anak muda ini, Bu. Kiri, kanan, lurus, kiri, kanan. Dia pikir, sudah jauh saya, kurang ngajar. Tidak dia dapat lagi saya tadi itu. Bikin kaget-kaget. Angin. Sudah, turunkan saya. Sudah saya jauh ini. Turun. Pas turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah, langsung muncul itu tadi tamu. "Dari mana kau?" "Dari tadi saya tunggu kau." "Kenapa saya tinggalkan majelis tadi?" "Karena di sini takdirmu harus mati." Akhirnya dia tinggalkan, dia hindari kematian. Justru kenyataannya dia datangi kematiannya. Kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Sebaliknya, kalau tidak tiba saatnya, biar setengah mati kau mau mati, tidak akan mati. Ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. Ada ibu ketahuan suaminya selingkuh. Dia dapat WhatsApp-nya lope-lope. Sakit hatilah dia. Akhirnya dia mau bunuh diri. Dia ambil racun. Dia masuk di kamarnya, minum racun. Karena buru-buru takut didapat anaknya, dia buru-buru minum racun. Akhirnya lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi mati. 1 bulan kemudian, ketahuan lagi suaminya selingkuh. Dia mau bunuh diri. Lihat racun, bulan lalu gagal. Dia ambil pisau, Bu. Dia iris urat nadinya. Rencana bunuh diri, dia iris urat nadinya. Dia lupa ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Tidak jadi lagi mati. 1 bulan kemudian bertengkar lagi sama suaminya. Dia mau bunuh diri. Dilihat racun gagal. Dia lihat pisau gagal. Akhirnya dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Ternyata air dalam sumur tidak cukup. Tidak jadi lagi. Saudaraku, ajal bila tiba tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Tungke maki nyawai pasti mati, kata orang Bugis. Al mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita melewatinya. Nah, sekarang ibu bapak, pernah ngantar jenazah? Pernah ngantar jenazah? Bukan pernah, sering. Itu kata Nabi, kalau kalian meninggal, 3 tuh yang ngantar kamu.
2 yang kembali, 1 yang tinggal menemanimu masuk kubur. Apa gerangan yang mengantar kita ke liang kubur? 1, keluarga. Handai taulan, sanak saudara, kenalan, tim sukses. Ya, jangan lihat Pak Lanyala. Tim sukses semua ikut ngantar kita. Tapi demi Allah, tidak ada satupun yang mau masuk menemani kita di kubur. Jangankan masuk ke dalam kubur, tidur aja di atas kubur kita, di samping kubur, tidak ada. Percaya ibu, besok-besok ibu meninggal, jangan harap suamimu mau temani. Meskipun dulu dia bilang, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Kita akan sehidup semati. Cerita. Pas meninggal, kawin lagi, Bu. Sampai ada di Makassar komplain sama saya, Ustadz, itu jelek betul sifatnya tetanggaku. Kenapa lagi, Bu? Masa baru 3 bulan meninggal istrinya, belum lagi kering kuburnya, dia kawin lagi, Ustadz? Saya bilang, itu tetangga saya masih hidup, istrinya dia kawin. Iya toh? Masya Allah, ada kawan saya, Pak Ketua DPD, kawan saya, waktu meninggal istrinya, nangis, Bu. Ini kisah nyata. Bengkak matanya. Dia bilang apa? Ustadz, rasanya tidak bisa lagi aku lanjutkan hidupku. Saya bisa sukses begini karena istri saya, Ustadz. Separuh jiwaku rasanya mau pergi. Wah, luar bengkak. Biasanya kan laki-laki paling nangis tapi tidak sampai bengkak matanya. Ini bengkak matanya, Pak. 3 bulan kemudian saya pergi jogging. Di pantai, di Losari. Saya jogging. Ketemu saya sama dia. Tiba-tiba di sampingnya ada perempuan cantik, putih, masih muda, panjang rambutnya, tidak pakai jilbab. Saya senggol dia. Pak Haji, siapa itu Pak Haji? Dia bilang, Ustadz, yang baru. Sudahlah. Kalau kita meninggal, Pak, keluarga tidak bakal ada yang mau menemani. Apalagi kawan. Kawan kita. Jangan harap anak buah kita, malah dia doakan kita cepat mati supaya dia ganti. Coba, ada orang meninggal, ada kawannya, nggak usah temani di situ. Coba lihat saja grup WhatsApp kita. Bapak Ibu kan semua punya grup WhatsApp. Iya toh? Punya grup WhatsApp. Coba kalau ada yang meninggal, jangankan ketik doa, nulis doa, baca doa, enggak. Apa dia kirim? Stiker. Iya toh? Apa dia kirim? Innalillahi wa inna. Nggak dia ketik itu doa, stiker, Pak. Begitu, sudah itu dia blokir kita punya nomor. Dia hapus. Takut malam-malam ada WhatsApp nomor dengan kita. Ayo. Teman, handai tolan, keluarga, tidak akan ada yang masuk menemani kita. Yang kedua, kata Nabi, harta. Almarhum suami istri, waktu meninggal seluruh harta keluar. Mobil, motor keluar ngantar. Tapi demi Allah, hanya 1 yang menemaninya masuk ke dalamnya. Apa itu? Kain kafan. Mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, kainnya sama, kain kafan. Tidak mentang-mentang dia kaya dikasih kain sutra, tidak. Coba lihat kain kafan, ada kantongnya? Ada kantongnya? Enggak. Enggak mentang-mentang kaya, kasih masuk di dalamnya iPhone 15. Enggak. Kaos kaki aja enggak boleh kita pakai kalau orang Islam. Apa yang kita bawa? Harta. Kain kafan. Ibu-ibu ini orang-orang kaya semua. Ibu sekarang pakai parfum merek-merek internasional. Bulgari, Angelman, Hermes. Begitu ibu meninggal, apa parfumnya? Kapur barus. Iya. Hilang semua itu. Harta ini ibu-ibu nih yang cantik-cantik. Yang mukanya sudah di bleaching, di apa semua. Mukanya putih, lehernya hitam. Ya. Bu. Nih yang cantik. Cacing tunggu di kubur. Jangankan masuk kubur, ibu meninggal jenazahnya disentuh tangan kita, menyentuh pipinya jenazah,
Tidak ada yang mau langsung sentuh tangannya. Dia cuci bersih-bersih tangannya dulu kita. Jijik dengan jenazah kita. Harta tidak ikut. Keluarga pulang. Yang setia menemani kita masuk. Amal. Amal itu ada dua. Amal kebaikan, amal keburukan. Yang baik akan jadi amal jariah. Yang jelek akan jelekkan kejerah dia. Semalam saya di Metro TV. Wawancara soal pemilu. Saya bilang tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada yang tidak tercatat di hadapan Allah. Kalau kau jujur, insya Allah jadi amal jariah kejujuranmu. Tapi kalau kau bohong, kebohonganmu, kecuranganmu akan jadi amalmu juga. Sampai kau sudah jadi tulang belulang, peninggalanmu akan masih menyiksamu. Ini peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ini peringatan, tidak ada usah cerita kita pemilu jujur. Kalau dia sudah tidak percaya akhirat, tidak ada gunanya. Orang yang masih percaya akhirat, yang masih mau jujur dan berkata baik. Kalau dia sudah tidak percaya akhirat, biar kau kasih tahu apa, tidak ada gunanya. Itu yang disebut oleh Nabi, kaswatul qalbi, mati hatinya. Nauzubillah min zalik. Nah, masuklah kita dalam kubur. Ada kesalahan kita. Dia pikir alam kubur itu luas. Tidak. Itu alam kubur, Pak. Kubur itu agak lebar. Barangkali 60 cm lebarnya, panjangnya 2 meter. Itu kubur. Apa itu tempat kita? Bukan tempat dia liang lahat. Tahu liang lahat? Di dalam kubur itu digali lagi sampingnya kan? Yang pas-pas dengan tubuh kita. Tidak bisa gerak, tidak bisa apa-apain. Masuklah kita di situ. Jadi kalau ada orang jahat dunia, Pak, suruh lihat aja orang dimasukkan di kubur. Mau kemana? Kau pasti mati. Mau kemana? Pasti kamu mati. Itu dalam surah Yusuf itu dijelaskan. Silakan akhir-akhir surah Yusuf. Bapak buka. Bahasa Indonesianya begini, kurang lebih Allah katakan begini. Silakan lakukan apa yang kamu mau lakukan semau-maumu. Karena kami pun menunggu kelakuanmu nanti di akhirat. Kita tunggu semua itu. Allah tunggu semua kelakuanmu itu. Maka kalau sudah masuk kubur, tidak ada, putus. Tidak bisa lagi kita sholat. Tidak bisa lagi kita puasa. Masuklah kita dalam kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Gelisah kan? Padahal kalau bapak mati lampu, masih luas rumah. Masih bisa pakai ambil senter HP. Tiba-tiba masuk ular. Bapak masih bisa berteriak, "Woi, ada ular, ular." Masih bisa ngambil kayu pukul. Masih bisa lompat ke jendela. Tapi di dalam kubur, mati lampunya selama-lamanya. Luasnya, tidak bisa lagi gerak, Pak. Ditindis, tidak bisa gerak. Itulah alam kubur. Dan kata Nabi ketika kau sudah masuk alam kubur, hanya 3 lagi yang bisa membantumu. Apa gerangan? 1, anak yang soleh dan soleha. Almarhumah dan almarhum. Beliau suami istri, tidak bisa lagi sholat. Tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi haji. Yang bisa dilakukan amal-amalnya mengalir adalah anak yang soleh dan soleha. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, ibu, bisa ndak anaknya jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Bisa ndak? Ndak mungkin. Bisa ndak anak bapak ibu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Ndak mungkin. Bisa ndak anak ibu bapak jadi tentara polisi tidak pernah daftar tentara polisi? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anak bapak ibu soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun dia tidak pernah nyalek? Bisa. Itu pesannya, anak yang soleh dan soleha jauh lebih mudah daripada menjadikan anak kita doktor, insinyur, profesor. Tanya mereka yang sudah uzur. Apa mereka masih mengharapkan ruko? Apa mereka masih mengharapkan mobil mewah? Yang diharapkan anaknya ada di sampingnya. Sayang 1000 sayang. Orang tua sekarang lebih bangga kalau anaknya doktor, anaknya anggota DPR, tapi tidak malu kalau tidak pernah dilihat anaknya sholat berjamaah. Demi Allah, Bu. Ketika ibu wafat, anak yang diharapkan doakan kita.
Teman jangan harap. Suami, kawin lagi. Saya kan didengar istri saya ceramah saya begini. Dia lihat ceramah saya di YouTube. Mamanya C, istri saya. Dia bilang, Ustadz, jadi kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Kau duduk di sampingku, saya kasih dengar kau baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Bukan karena saya takut, cuma kau lebih berani dari saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tentu berharap ketika kita sudah di alam kubur, anak kita minimal setiap 5 waktu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayang orang tua sekarang bangga kalau anaknya tahu bahasa Inggris, tapi dia tidak malu anaknya tidak tahu ngaji. Karena ada orang bilang, hebat betul itu Ustaz. Apalagi hebatnya anaknya Ustaz, masih SD kelas 3 lancar betul bahasa Inggris. Apa hebatnya itu? Banyak yang begitu, Bu. Masa banyak Ustaz? Iya. Ibu coba ke Inggris. Anak-anak di sana, Pak, baru belajar bahasa sudah bahasa Inggris, Pak. Lalu apakah anakmu ketika pandai bahasa Inggris dia berdoa pakai bahasa Inggris nanti? Oh my God, please help me my mother. Enggak, dia tetap juga pakai bahasa Indonesia. Apa yang Bapak Ibu banggakan dengan anak yang tidak tahu sholat? Coba lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Lebih respect sama cowoknya yang baru kenal 2 bulan daripada bapaknya yang sekolahkan dia. Mereka lebih sayang sama ceweknya daripada ibunya. Kalau ibunya yang telepon, nak, kau antar dulu mak. Bapakmu ndak bisa, lagi banyak kerjaan. Apa katanya? Wah, lagi sibuk mak. Sekali ceweknya, tunggu deh sebentar, 10 menit saya sampai. Apa yang kita harap dari anak seperti ini? Demi Allah, kita orang tua tidak berharap doktermu bawa ke sini. Tapi kita berharap usia senjaku kau urus saya. Ibu-ibu sayang. Kita lebih mengawasi suami daripada mengawasi anak. Ngapain awasi anak suami kita? Biar HP-nya kita mau periksa. Untuk apa? Kalau ibu dapat hal-hal negatif di HP, apa yang ibu mau? Gelisah kan? Sengsara perasaan. Mau dicerai? Mampu jadi janda. Tak nampak saya bela bapak hari ini. Mampu dapat yang lebih baik dari yang sekarang. Daripada ngawasi HP suami, mending ibu awasi anaknya. Suami maksiat, ibu ndak tanggung. Suami ndak sholat, ibu ndak tanggung. Tapi anak ndak jilbab, anak ndak sholat, anak ndak puasa, ibu yang nanti diminta tanggung jawabnya. Ngapain ngawasin suami? Kita ndak tanggung dosanya, tapi anak kita tanggung dosanya. Maka ibu, didik anak kita ibu. Terutama sholat. Cari mati anak mau baik kalau dia ndak sholat. Apa yang mau diharapkan? Coba anak-anak kita yang cantik, yang kecakep-cakep, yang baik kerjanya. Itulah yang potensial menyengsarakan orang tuanya. Tapi coba anak kita yang sekolahnya seadanya. Akhlaknya baik. Inilah yang ngurus orang tuanya di usia senjanya. Maka anak yang soleh dan soleha, itulah yang akan menolong orang tuanya ketika ada di kubur. Dia akan berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu tidak usah cemas soal isi perut anak kita. Yang kita cemaskan kalau dia tidak tahu sholat. Ibu tidak usah cemas kalau rumahnya dia masih ngontrak-ngontrak. Yang kita perlu cemaskan adalah ketika dia sudah bersuami istri, tidak pernah berjamaah dan tidak pernah kita lihat ngaji. Alangkah bahagianya orang tua. Subuh hari dia kaget, kenapa ribut pagar? Oh dia intip, oh Masya Allah anak bungsunya dia pergi berjamaah ke masjid sholat subuh. Alangkah sengsaranya kita orang tua. Anak kita tengah malam baru datang. Siapa yang ngantar cowoknya? Jam 2 dini hari baru pulang. Apa yang ibu bapak harap dari anak seperti itu? Maka kita berharap tentunya almarhum almarhumah punya anak yang soleh dan soleha. Sehingga menjadi kekayaan buat almarhum almarhumah di alam kubur. Yang kedua, yang bisa menolong kita, sedekatun jariah. Sedekah. Ini ibu-ibu terhormat semua di dalam sini.
Ya, banyak saya lihat semua emas berliannya. Ibu, ibu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emas berlian? Siapa ibu? Anak, istri kedua. Hancur ibu-ibu hari ini. Ayo, coba lihat. Ketika ibu meninggal, dikeluarin itu cincin. Nangislah suami. Ini cincin pernikahan kita dulu, ibu. Dia tarik, dia paksa keluar. Sudah itu dia cabut lagi gelangnya. Ini ulang tahun pernikahan kita dulu, ibu. Saya belikan kau di Dubai. Dia cabut lagi, kau punya kalung ini, bu, dulu. Waktu kita pergi umroh, bu. Habis emas diambil. 3 bulan kemudian kenal sama janda. Dia ambil semua emas, dia kasih jandanya. Dek, ini mantan istriku sudah mati. Dia bilang sudah mati, ambilin emas. Maka ibu, daripada dipakai istri kedua, mending ibu sedekah sekarang. Sedekah. Dan enaknya ibu-ibu seperti yang di dalam ini, yang kaya-kaya, ngapain pakai yang asli, bu? Lebih baik asli jual, jadikan masjid. Itu yang namanya pandai menyikapi harta. Apalagi kalau ibu sudah pakai 20 tahun, ngapain lama-lama? Orang juga sudah tahu ibu kaya. Itu enaknya jadi orang kaya, biar palsu. Masa palsu? Orang kaya itu. Iya toh? Beda kita orang miskin, sudah asli. Di mana dia dapat? Iya, bu. Hei, bu, sedekah. Sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Carikan saya orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Saya tahu Pak Lanyala, sekampung kami orang Bugis. Salah satu sebabnya eksis sampai sekarang karena dermawan. Bapak tahu Pak JK? Berapa kali mau dihancurkan, diserang kiri kanan. Alhamdulillah Allah lindungi. Salah satu sebabnya ribuan anak yatim beliau pelihara. Tidak ada orang senang itu orang pelit, Pak. Sebaliknya tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan. Saya tanya, ibu-ibu senang mantu yang pelit atau dermawan? Dermawan. Ibu-ibu senang tetangga yang pelit atau dermawan? Bapak-bapak senang sahabat yang pelit atau dermawan? Itu tidak ada orang suka orang pelit. Sedekahlah. Sedekah. Dan hebatnya itu sedekah, Allah pasti ganti. Ibu, daripada setengah mati pelihara jaga-jaga WhatsApp, lebih baik sedekah tolak balas suami. Ya, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka kata Nabi, hendaklah dia bersedekah. Sedekah. Ramadan bulan lipat gandakan. Kalau ibu tidak bisa sedekah, buka puasa ratusan orang di rumah, ya sudah, kirim 10 nasi bungkus ke masjid. Yang makan ternyata ustadz, yang makan ternyata penghafal Quran, yang makan ternyata Pak Imam. Selama darah dagingnya itu dia pakai beribadah, selama itu yang kirim nasi bungkus dapat pahala. Sedekahlah. Saya tidak bisa nasi bungkus, saya hanya bisa sandal jepit dari toilet ke pintu masjid. Ya sandal jepit, dicuri orang. Alhamdulillah, mau amal baru. Bersedekahlah. Ada 5 penyesalan orang di alam kubur. Satu di antaranya, ketika sudah dia gosok meninggal arwah, dia gosok matanya, dia buka. Kata dia, saya di mana? Kau sudah meninggal, dah saat. Saya sudah mati. Iya. Ya Allah, hidupkan saya kembali. Hidupkan saya kembali ke dunia. Sekejap saja. Kira-kira 1 menit lah kalau boleh. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Solat? Bukan. Puasa? Bukan. Haji? Bukan. Saya hanya ingin berkata, ya Allah, semua hartaku aku sedekahkan fisabilillah. Kenapa bukan minta solat? Karena solat hanya bisa dapat pahalanya ketika kita masih solat. Haji hanya bisa kita dapat ketika kita haji. Puasa hanya kita dapat ketika kita puasa. Tapi sedekah, meskipun sudah tulang belulang hancur, kita tetap mengalir. Itulah yang disebut sedekah jariah. Keliru Bapak Ibu yang Allah kasih rezeki, Bapak tidak bersedekah.
keliru. Dan alhamdulillah makin bersedekah Allah makin ganti. Maka almarhum almarhumah insya Allah lapang kuburnya karena ada sedekah beliau. Yang ketiga yang akan menolong kita di alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Almarhum almarhumah, beliau suami istri, tokoh pendidikan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ketika diajarkan ilmu hukum kepada mahasiswanya, diajarkan tentang keadilan, lalu anak mahasiswanya menjadi pengacara yang membela dan menegakkan keadilan, selama itu juga amal-amal akan mengalir. Maka karena itu, ibu bapak kalau dapat konten-konten dakwah, jangan berhenti di grup, jangan berhenti di HP bapak, sebarkan. Bapak punya 10 grup WhatsApp, satu grup 100 orang, kirim 1000 orang yang terima. Kalau ada yang mengamalkan 5 orang, selama 5 orang itu amalkan, bapak dapat pahala seperti pahalanya penceramah tanpa mengurangi pahala penceramah. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Inilah 3 yang akan terus mengalir meskipun kita sudah di alam kubur, bahkan sudah habis tulang belulang kita,